Halo teman-teman, kembali lagi di Education. Ini adalah materi pertama di bimbingan belajar Education, yaitu tentang Education Framework. Nah, di Education Framework ini akan menjelaskan tentang Hourglass Learning Theory of Education. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan menjelaskan dulu tentang apa sih fungsinya atau apa gunanya dari education framework ini. Nah, framework sendiri itu berarti model. Dalam hal ini saya mengartikannya sebagai kerangka berpikir. Nah, jadi education framework adalah kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam mempelajari apapun. Kerangka ini saya susun agar lebih mudah dalam memahami suatu materi yang ingin dipelajari. Terlepas dari dalam hal ini kita akan belajar untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Nah, kerangka belajar ini atau kerangka berpikir ini kita juga mampu menggunakannya di dalam berbagai macam hal dalam belajar apapun. Saya percaya bahwa kecerdasan itu dapat dibentuk dan bukannya bawaan dari lahir atau yang sering kita sebut sebagai bakat alami. Setiap usaha yang kita lakukan dengan memakai framework atau model ini, saya yakin akan membuat kita lebih mudah mempelajari apapun. Apa saja komponen di dalam education framework itu ada 5. Yang pertama tentang pengenalan diri atau kenali diri sendiri. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, yaitu tentang belajar cara belajar. Selanjutnya ada belajar umum. Kemudian ada belajar mendalam, dan yang terakhir itu ada diseminasi. Di langkah pertama atau proses pengenalan diri atau kenali diri, itu adalah langkah paling awal yang dilakukan dalam memulai proses belajar. Belajar dalam artian yang dimaksud di sini belajar yang dalam artian secara luas. Dengan mengenali diri sendiri, kita mampu untuk mengukur kemampuan kita, menentukan bagaimana kita belajar, dan memudahkan kita dalam belajar. Ada beberapa komponen penting yang harus diketahui tentang diri ini, seperti kepribadian, minat dan bakat, gaya belajar, dan nilai diri atau personal values. Kemudian langkah selanjutnya yaitu belajar cara belajar. Nah, kebanyakan dari kita hanya menjadikan belajar itu hanya sekedar belajar tanpa tahu bagaimana belajar yang baik atau belajar yang benar. Belajar cara belajar itu membantu kita untuk membuat belajar itu menjadi efektif dan efisien. Belajar cara belajar juga akan mempelajari tentang bagaimana mengembangkan gaya belajar kita, membuat catatan, cara-cara berpikir, dan bagaimana manajemen waktu kita. Kemudian di langkah ketiga, kita akan mempelajari atau membahas tentang belajar umum. Belajar umum di sini itu merupakan proses belajar awal atau di mana kita akan mendapatkan informasi awal tersebut. Misalnya dari guru, pembimbing, membaca, atau berbagai media-media lainnya yang dimana kita mendapat kata kunci yang akan kita pelajari tersebut. Kemudian di langkah 4, yaitu setelah kita mengetahui topik yang dipelajari dan mendapatkan kata kuncinya di langkah ketiga sebelumnya. Nah, di sini kita akan mencari referensi tambahan melalui kata-kata kunci atau kata-kata kunci yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Dimana pada proses pertama, pada saat pengenalan diri, kita sudah mengetahui cara belajar kita. Kemudian di tahap kedua kita sudah kemudian menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana cara belajar kita. Kemudian langkah selanjutnya setelah menentukan kata kunci itu belajar secara mendalam ini, dimana data-data yang sebelumnya kita telah temukan kita olah ke dalam sebuah catatan dengan gaya belajar kita. Misal membuat catatan dengan gaya dan bahasa yang mudah kita mengerti. Fungsinya agar otak kita itu mengorganisasi hal-hal
yang sudah kita temukan itu ke dalam memori jangka panjang yang senantiasa kita ingat ketika lupa. Jadi ketika kita lupa, kata kunci itu akan membentuk ingatan itu kembali melalui pola-pola atau hal-hal yang sudah kita ingat ketika otak kita mengorganisasikan hal-hal tersebut. Kemudian di langkah kelima atau diseminasi itu, atau tahap akhir dari proses belajar ini, yaitu lanjutan dari setelah menyelesaikan catatan yang sudah kita buat, kemudian kita akan mempresentasikan hasil belajar kita itu dalam sebuah catatan atau mungkin model-model lainnya dari yang istilah-istilah rumit yang sebelumnya kita sudah pelajari. Kita mempermudah atau mempersimpel istilah-istilah itu sehingga mudah diingat, dan begitu pula ketika orang lain membacakan atau mempelajari hasil belajar kita, nah itu akan lebih mudah membuat mereka juga mengerti. Metode ini akan merujuk kepada teknik Feynman, di mana Feynman sendiri seorang ahli fisika yang mengatakan bahwa if you can explain something in simple time, you don't understand it. Jika kamu tidak bisa menjelaskan sesuatu hal yang ke dalam istilah yang lebih simpel, itu berarti kamu tidak memahaminya. Dengan menjelaskan kembali dan berusaha membuat orang memahami apa yang sudah kita olah dari hasil belajar tadi, kita akan semakin mengingatnya sehingga terus melekat di dalam otak kita. Jadi kerangka berpikir ini adalah rujukan yang saya pakai dalam belajar. Seiring berjalannya waktu juga kerangka ini akan terus bertransformasi menjadi lebih baik. Jadi jangan takut untuk salah dalam belajar, jangan takut untuk memulai. Kecerdasan itu bisa dibentuk, dan yakin bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Cukup sekian yang ingin saya sampaikan pada materi ini. Untuk informasi lebih lanjut atau referensi belajar lainnya, kita akan membahasnya di grup. Untuk teman-teman yang belum bergabung di dalam grup, silahkan hubungi kontak yang tertera agar kita bisa belajar bersama. Terima kasih.